Nah, di atas keran itu ada cermin, bro. Dia cuci muka biringan 1, 2, dia lihat ke kaca, tes. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to a series, dimana kita akan bercerita yang panjang-panjang lagi nih guys. Kalau kemarin kita sempat cerita tentang Kampung Jabang Mait season 3. Kalau sekarang, tak dulu. Ini bukan Gama Budi. Tapi gue janjiin ke kalian kalau cerita ini gak kalah menarik. Petaka Ilmu Pangaleakan oleh Geksari. Jadi gini ceritanya, dari zaman nenek moyang dulu, yang namanya ilmu pangaleakan itu emang banyak banget dipakai. Ilmu ini berasal dari Bali. Mungkin orang Bali tahu soal ilmu ini. Jadi kalau ada beberapa orang yang di sana ngedengar soal ilmu pangaleakan, kebanyakan tuh pasti konotasinya negatif. Karena ilmu ini katanya sering banget dipakai sama orang-orang yang bisa dibilang jahat, bro. Dan ilmu pangaleakan juga konon katanya itu sering dipakai buat tameng badan, bro. Ibaratnya apa ya, perisai badan gitulah, supaya badan itu nggak kenapa-napa. Atau bisa juga dipakai buat nyerang musuh-musuh tuh ketika zaman dulu kala, ketika lagi ada perang. Nah, menurut sepengetahuan gue, orang-orang yang menguasai ilmu leak ini pasti juga udah menguasai ilmu santet, ilmu pengasihan, ilmu penunduk, pembungkam, ilmu sirep, ilmu pelet, ilmu cetik, dan racun, dan lain-lain lah. Artinya menurut kebanyakan orang, ilmu pangaleakan ini menjadi sebuah momok yang mengerikan dan jahat lah. Terus sedikit info nih, leak bro, konon katanya itu cuma bisa dilihat ketika menjelang maghrib sampai malam hari oleh orang-orang yang punya kepekaan mata batin ataupun para ahli supranatural. Sedangkan siang hari, orang-orang yang punya ilmu leak ini, ya mereka beraktivitas kayak biasa, layaknya orang normal. Karena bagaimanapun juga, mereka ini pada aslinya ya manusia gitu loh. Cuma mereka ini mempelajari ilmu leak. Nah, di cerita kali ini kita bakal ngikutin perjalanan sekelompok anak-anak muda nih, yang emang mau pergi ke satu rumah di kampung waktu lagi liburan semester. Cuma mereka ini ternyata malah dapat satu pengalaman yang bisa dibilang, wah, nggak bisa dinalar lagi lah pokoknya. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Kisah ini dimulai ketika waktu itu malam hari terjadi sebuah fenomena yang namanya bulan merah. Lebih tepatnya di hari Senin Kliwon. Di sebuah ruangan atau kamar, itu lagi ada seorang pria yang tertidur. Malam itu, malam Senin Kliwon itu, waktunya orang-orang yang punya ilmu hitam, ilmu santet, ilmu teluh, dan semacamnya, nguatin ilmu mereka masing-masing tuh. Dengan cara mencari tumbal gadis atau laki-laki muda istimewa yang lahir sewaktu gerhana bulan itu lagi penuh. Jadi orang-orang langka nih bro. Nah, tepat jam 12 malam di satu desa, ketika desa itu lagi sepi, nggak ada aktivitas sama sekali, ada semacam bayangan hitam besar ngedatengin satu rumah yang ada di dekat hutan. Bayangan hitam ini jalan ke arah kamar, dan di dalam kamar itu ada satu laki-laki lagi tidur. Itu sosok bayangan hitam tiba-tiba berubah jadi satu sosok yang bisa dibilang serem banget. Dua tangannya itu punya kuku panjang-panjang, dan makhluk ini tuh berbulu lebat. Ditambah di mulutnya itu keluar taring panjang, dan matanya itu besar. Terus makhluk ini tuh punya semacam, kalau perempuan punya payudara. Tapi aneh sama payudaranya ini. Payudaranya ini besar, saking gedenya itu nggelantung sampai ke bawah. Habis itu, makhluk ini nyekek pria yang lagi tidur barusan. Sampai-sampai orang ini meninggal. Dan setelah itu, lu mau tahu apa yang terjadi? Makhluk ini ngeblek perut si laki-laki ini, dan dimakanlah tuh semua apa yang ada di dalam perutnya. Sepuluh tahun kemudian, ada semacam perkumpulan atau sekelompok anak-anak muda nih. Lagi ngobrol-ngobrol tuh di kampus mereka. Yang mana mereka ini baru aja selesai kelas nih bro. Dan mereka ini baru semester 3. Di situ ada sebut aja Ayu, Gede, Hana, sama Rehan.
Gak kerasa ya, kita udah semester 3. Iya nih, libur lagi. Bingung gue mau ngapain di rumah. Bener, gue juga bingung. Gini, gue ada ide. Gimana kalau besok kita pergi ke rumah nenek gue di desa? Pemandangannya masih asri banget, gue jamin. Wih, boleh juga tuh. Oke nggak? Kita deal ya. Singkat cerita, mereka ini usulan dari Ayu. Buat liburan kali itu, mereka bakal main ke rumah neneknya si Ayu tuh yang ada di satu kampung. Nah, malam harinya, Ayu mulai tuh kan, prepare lah. Dia kemas-kemasin barang yang nantinya mau dibawa ke desa itu. Dan gak lupa, dia juga ngebawa foto dia bareng sama neneknya tuh. Buat nanti kalau ketemu sekedar nunjukin lah. Mungkin mau sekedar nostalgia. Nah, Ayu yang lagi beres-beres di kamar itu, tiba-tiba ngedenger suara pintu kebuka. Ma. Karena nggak ada balasan, dia turun lah tuh dari tempat tidur. Dia jalan tuh ke arah sumber suara itu. Sambil terus tuh teriak-teriak manggil, Mah. Di situ Ayu agak bingung. Karena ini bukan mamanya yang tadi buka pintu. Terus siapa gitu loh. Karena nggak ada siapa-siapa. Tapi pintu kamarnya kebuka sendiri. Ditambah di luar itu lagi hujan gede. Nambah suasana jadi serem aja tuh. Nggak lama selesai pintu kebuka. Di belakang dia jendela sekarang kebuka sendiri. Blah! Astaga, gue kira apa? Aduh, jadi basah gini. Tapi kenapa jendela ini bisa kebuka ya? Perasaan tadi udah gue kunci. Ayu yang lagi nutup jendela itu tiba-tiba ngeliat ada satu sosok bayangan hitam tinggi gede yang lagi berdiri di dekat pohon yang ada di rumahnya. Ngeliat itu ketakutan dia dong. Sontak dia cepet-cepet tutup itu jendela. Abis itu dia naik ke atas kasur, dia selimutan tuh. Dia merem aja tuh. Sambil dalam hati tuh bilang, astaga itu makhluk apa? Pagi mamaku yang cantik. Pagi sayang, tumben pagi-pagi udah bangun. Itu bawa koper, emang kamu mau kemana? Oh iya mah, Ayu lupa bilang. Ayu sama teman-teman mau pergi liburan ke rumah nenek di desa. Mama kenapa? Rumah nenek. Aduh jangan deh. Emang kenapa sih mah? Lagi ngobrol gitu, nggak ada badai, nggak ada angin. Tiba-tiba kursi yang ada di sebelah mamanya Ayu itu geser sendiri bro. Dan foto-foto neneknya yang ada di kamar itu nggak tahu kenapa tiba-tiba jatuh tuh satu persatu. Padahal nggak ada gempa atau apa. Ditambah jendela yang tadi kebuka, nutup sendiri. Mah, ada apa nih? Mama juga nggak tahu yuk. Udah jangan pergi ke sana deh. Tapi apa salahnya mah? Toh Ayu juga pergi ya sama teman-teman Ayu. Nggak lama datang nih teman-temannya Ayu. Pagi Tante. Pagi. Maaf ya Tante, tadi main masuk aja. Habis kita udah manggil dari tadi tapi nggak ada yang keluar. Ya udah, ayo kalian tunggu di bawah aja. Setelah Ayu ngomong gitu, temen Ayu yang berempat langsung pergi tuh dan nunggu Ayu di bawah. Sedangkan si ibunya Ayu ini, si Tante Laras, cuma diem aja dan masang muka yang kelihatannya tuh khawatir gitu loh. Karena ya gimana gitu loh. Anaknya udah dikasih tahu jangan pergi tapi tetap kekeh. Beliau takut kenapa-napa nih. Ayu, tunggu. Apalagi mah? Ayu bisa jaga diri kok. Mama tenang aja, ya. Love you ma. Dah. Tapi sayang, dengerin mama dulu. Ayu sayang, dengerin mama. Ayu. Di situ ibunya Ayu masih kekeh nyoba buat nyegah anaknya ini supaya jangan sampai pergi ke tempat neneknya itu. Tapi sayangnya Ayu sama teman-temannya itu udah keburu pergi, udah keburu berangkat tuh pakai mobil. Di awal perjalanan, semua tuh kelihatan aman-aman aja. Posisinya, si Gede jadi sopir nih. Rehan duduk di samping dia, sedangkan Hana, Ayu, sama Bayu itu duduk di kursi belakang. Mereka semua ini kelihatan semangat banget gitu loh. Kelihatan semangat liburannya tuh kan.
pengen pergi ke rumah neneknya Ayu. Padahal mereka nggak tahu ada apa di sana sebenarnya. Tapi di situ yang awalnya si Hana happy-happy, tiba-tiba dia ini ngerasain ada sesuatu yang aneh. Han, lu kenapa? Gue juga nggak tahu. Tiba-tiba perasaan gue nggak enak. Lu kebanyakan parno. Udah. Oh ya guys, gue kan udah lama gak ke rumah nenek. Jadi mungkin nanti di tengah jalan kita harus tanya warga sekitar ya. Iya yuk, ntar lu tinggal bilang aja. Kalian tidur aja, ini masih jauh. Akhirnya Hana sama Bayu tidur duluan tuh. Sedangkan Ayu masih aja mikirin tuh kenapa tadi mamanya sampai segitunya. Nggak ngizinin dia buat pergi ke rumah neneknya gitu loh. Padahal kan neneknya itu ya ibunya si mamanya Ayu ini. Tapi kenapa kok dilarang sampai segitunya? Di situ Ayu sengaja matiin teleponnya dia tuh. Supaya dia nggak mau diganggu sama mamanya. Karena mamanya tuh khawatir pasti nelpon. Ya udah nggak lama dari situ karena bingung juga mau ngapain di jalan kan, sedangkan teman-teman yang lain udah pada mulai tidur. Ayu pun ikutlah tidur tuh. Nah di sisi lain di rumahnya si Ayu tuh si Tante Laras ini masih nggak tenang bro. Dia terus tuh coba buat telepon anaknya tapi ya karena dimatiin HP-nya tadi kan nggak bisa masuk sama sekali. Semoga mereka nggak apa-apa. Dan kejadian 10 tahun terakhir gak terulang lagi. Dek, kenapa banyak banget suara gagak sih? Sampai kebangun gue jadinya. Gue juga gak tahu yuk, tapi gue pernah denger suara gagak itu pertanda akan terjadi hal yang buruk katanya. Hah, itu kan cuma mitos dan belum tentu kayak gitu. Meski si Ayu ngomong kayak gitu, Ayu tetap inget tuh setiap omongan yang diomongin sama mamahnya sebelumnya. Ditambah Ayu jadi keinget tuh bro, yang sewaktu dia itu ngelihat sosok hitam besar dari luar jendela kamarnya. Nah setelah bangun itu, Ayu ini ngerasa nggak tahu kenapa. Tiba-tiba bagian belakang kepalanya Ayu itu berasa sakit. Terus tangannya itu berasa kaku. Nggak tahu kenapa ya, si Ayu ini ngerasanya kayak ada yang mau masuk gitu loh bro ke badannya dia. Gede. Yang lagi nyetir nih kan lihat ke spion, ngelihat gelagat anehnya Ayu di belakang. Sontak dia nanya. Yuk, lu kenapa? Lu aman kan? Gue gak apa-apa, cuma pegel aja. Mungkin kalau gue tidur nanti juga bakalan baikan. Singkat cerita, setelah 4 jam perjalanan, mereka sekarang udah mulai tuh masuk ke kawasan hutan. Di situ nggak ada sama sekali rumah warga, cuma ada pohon-pohon tinggi dan semak-semak. Sampai-sampai saking lebatnya hutan itu, sinyal HP hilang. Dan bisa dibilang ya itu udah jauh banget dari perkotaan lah. Gede, yang dari tadi nyetir tuh udah berjam-jam kan, sekarang udah mulai ngantuk nih. Dia lihat dari spion kan, wah ini orang bertiga masih tidur tuh. Ayu yang tadi bangun udah tidur lagi. Dia lihat ke samping, ya boro-boro si Rehan masih aja ngorok tuh. Mau nggak mau, ya dia terus tuh nyetir. Padahal mata dia udah ngantuk banget. Di situ, si gede ini bukannya berhenti. Dia terus maksain nyetir, alhasil pandangan dia udah mulai, wah gimana sih orang ngantuk nyetir kan. Ditambah suasana hutan waktu itu sepi bro. Nggak ketemu sama mobil yang papasan atau apalah. Sepi mereka doang. Ya udah pasti keadaan kayak gitu bikin super ngantuk. Nah nggak lama ketika lagi nyetir dalam keadaan ngantuk gitu, si gede ini dikagetin sama sosok kakek-kakek yang tiba-tiba nggak tahu dari mana nyebrang jalan bro. Ngeliat gitu kaget lah gede kan, langsung sontak dia dia pinjek itu rem sampai mobil itu karena kayak gitu teman-teman dia yang pada tidur langsung pada bangun semua. Aduh, gimana sih lu deh nyetirnya? Sakit nih jidat gua. Sorry. Tadi ada kakek-kakek lewat. Jadi gue rem mendadak barusan. Hah? Kakek-kakek? Lo serius dek? Gue serius yuk. Itu dia kakeknya. Aduh, halu lo ya? Mana sih kakek? Kosong gini jalanan, nggak ada siapa-siapa. Itu dia di sana. Lu sengaja ya dek? Guys, gue serius. Tadi ada kakek tua lewat. Makanya gue ngerem mendadak. Dek, kita lagi di tengah hutan loh. Lo jangan bercanda deh. Bikin gue parno aja. Udah. Mungkin aja kakek tua itu udah pergi. Kita lanjutin aja jalan ayo.
Gak lama dari situ, mereka ngelanjutin perjalanan tuh. Nah, cuma Ayu yang duduk di pinggir deket pintu, dia iseng lah nih, ngeliat ke sekeliling hutan kan. Dia lihat begini kan, sampai ke arah belakang itu dia lihat, bener aja bro. Apa yang dilihat gede tadi, itu bener. Si kakek itu, ketika Ayu lihat ke belakang begini, kakek itu ada. Kakek ini berdiri di tengah jalan, sambil ngelambain tangan ke arah Ayu. Di situ Ayu, kaget dia. Tapi dia diem. Nggak cerita tuh ke teman-temannya. Jadi kakek ini ngelambain tangan itu bukan kayak dada-dada gitu bro, tapi ngelambain kayak jangan gitu loh. Ngasih kode buat si Ayu jangan sampai ngelanjutin perjalanan dia. Malahan kakek ini ngasih isyarat buat puter balik, tapi mungkin Ayu nggak ngerti gitu ya. Dan dia ngerasa itu hal aneh, makanya dia nggak mau kasih tahu yang lain. Di situ Ayu bengong aja kan. Dia mikir, kenapa itu kakek ngasih isyarat buat muter balik? Dan kenapa kok gue ngerasa kayak ada yang berubah ya dalam diri gue? Yuk. Iya, udah lo jangan takut. Gimana gue nggak parno? Kita ini di tengah hutan loh. Gue takut ada makhluk halus yang ngikutin. Lo ngapain yuk? Ini, lo pegang bawang merah ini. Ini buat apaan? Menurut tradisi, bawang merah itu ampuh buat nyegah roh jahat mendekat. Masa satu bawang bisa juga roh jahat? Lo mending diem. Berisik. Gue lagi fokus nyetir. Iya, slow aja dong. Udah beberapa jam jalan tuh di kawasan hutan. Gede waktu itu yang bawa mobil mulai ragu nih bro sama jalan yang dia ambil. Dia mikir nih, aduh ini jalannya bener nggak ya? Karena dari tadi dia itu sama sekali nggak nemuin pemukiman atau apalah, hutan aja dari tadi. Yuk, ini udah setengah jam. Kenapa belum ada rumah-rumah warga ya? Setahu gue sih bener, kayaknya bentar lagi ada deh pemukiman warga. Gak lama mereka jalan, bener aja mulai kelihatan nih bro, satu rumah warga. Tapi rumah ini kelihatan kosong. Udah gak ada yang nempatin dan kayaknya gak pernah diurus. Kayak rumah terbengkalai gitu lah. Nah sementara Ayu lagi sibuk nih coba buat nginget-nginget jalan ke rumah neneknya. Tiba-tiba di situ dia ngeliat lagi bro. Sosok yang sebelumnya, si kakek itu. Kakek yang dia lihat sebelumnya muncul lagi dan ngasih isyarat yang sama lagi. Yaitu apa? Jangan terusin. Muter balik. Itu ada kakek tua yang tadi gue lihat. Hah? Kakek yang mana yuk? Itu loh. Masa kalian gak lihat? Yuk, kita gak lihat apa-apa. Ih, yuk. Gue jadi merinding nih. Udah ayo jalan. Dek, ayo jalan. Astaga, lu masih aja takut sih. Kayak gua dong nih, berani. Lu jangan ngomong gitu. Kita lagi di desa orang. Habis Rehan ngomong gitu, Bayu langsung diem aja tuh kan, ambil main HP aja lah. Walaupun sinyal susah, bodo amat ngapain kayak gue buka-buka galeri kayak apa kayak daripada kena semprot lagi sama teman-temannya. Mereka nggak ngirauin pesan dari kakek itu. Mereka terus ngelanjutin perjalanan. Dek, abis ini lu belok kanan ya. Seingat gue, di sana ada rumah Pak RT. Iya yuk, ini jalannya sempit. Untung aja cukup buat mobil lewat. Iya nih, desa lu kayak desa mati. Sepi amat. Tapi suasananya enak sih, adem. Ayu yang ngeliat situasi kayaknya udah masuk desa neneknya. Agak kaget juga tuh bro. Soal perubahan desa yang sebelumnya rame, kok sekarang malah jadi sepi. Terus abis mereka masuk ke pemukiman ini, nggak tahu kenapa badannya Ayu ini jadi berasa bereaksi juga gitu bro. Lehernya dia itu berasa pegel. Tangannya mulai berasa kaku lagi. Tapi si Ayu ini diem aja tuh bro. Dia nggak bilang soal keluhan dia ini ke teman-teman yang lain. Karena dia nggak mau teman-temannya ini jadi mikir yang enggak soal dia. Apalagi kalau mereka sampai takut. Dek, berhenti dek. Ada apa yuk? Ini rumah Pak RT-nya. Gue turun aja deh, mau tanya dulu. Gue ikut deh yuk. Pegal banget nih di mobil. Permisi. Pak. Bu. Permisi. Iya. Cari siapa? Ibu, bikin kaget aja. Maaf Bu, saya Ayu, cucu dari pemilik rumah di gang sana.
Cucunya Eyang, sis. Iya bu, benar. Pas Ayu lagi nanya soal neneknya ke si nenek-nenek ini, Bayu, Rehan, sama Hana jalan tuh lihat-lihat desa. Mereka nikmatin tuh kan suasana desa yang masih asri, masih pemandangannya masih bagus, udaranya masih enak. Kata si Bayu bilang gini dia, wah gua kalau punya rumah di sini, gua gak bakal mau pindah. Nah sementara si Hana, dia itu kelihatan cuma diem aja. Sambil kayak begini-begini bro. Yang juga dia ini masih terus megang bawang merah. Hana memperhatikan pemukiman itu dengan hati-hati dan waspada gitu bro. Emang sih suasananya sejuk enak, tapi kok dia ngerasa aneh ya di pemukiman ini. Pokoknya ada aura aneh yang ngebuat nggak nyaman lah ketika masuk ke desa ini. Nah ketika Hana lagi was-was gitu, lagi tengok kanan tengok kiri, tiba-tiba Dah. Ih, Bayu, lo bisa diem gak sih? Jangan usil. Lagian sih lu parno banget. Kita kan liburan di sini. Bayu yang tadinya ketawa-tawa langsung diem ketika dia ngelihat di belakangnya Hana kayak ada sesuatu yang menarik perhatiannya dia. Hana bingung dong, dia tanya, "Woi, lu kenapa bengong?" Tapi si Bayu tuh kayak yang, itu apaan? Di situ Bayu ngejawab sambil ngedeketin sesuatu yang dia lihat tuh. Dia ngedeket ke satu benda yang kelihatan aneh. Benda ini tuh ada dalam satu wadah dari bambu. Hana yang ngeliat Bayu nyamperin benda itu, sontak langsung nyusul nih. Karena dia penasaran juga. Dan ternyata benda itu adalah sesajen bro. Emang si Bayu ini belum pernah lihat sesajen secara langsung. Jadi dia tuh kayak ngerasa aneh. Nah Bayu yang bisa dibilang tindakan yang nyeleneh lah gitu ya. Dia mau ambil sajen itu. Ketika tangannya mau ngeraih, tiba-tiba. Bay, jangan. Kenapa sih emang? Gue pengen ngambil jeruk sama pisangnya tuh. Kayaknya enak. Itu sesajen, lo jangan sembarangan. Ini bukan tempat kita. Zaman sekarang gini masih ada sajen. Kuno banget sih. Udah, lu sini, ikut gue. Sudah sejak 10 tahun terakhir nggak pernah berkunjung. Jadi ibu agak pangling. Iya bu, Ayu cuma mau ngasih tahu kalau Ayu sama teman-teman mau liburan di rumah itu. Ayu izin sama Pak RT. Han, lu apaan sih Han? Lepasin gua. Udah, lu duduk aja di mobil, diem. Di tengah obrolan Ayu sama si nenek-nenek barusan, gak lama datang tuh satu anak kecil yang ngedeketin si nenek. Dan dilihat-lihat, ternyata anak perempuan ini entah cucu atau anaknya si nenek ini gitu ya. Kalaupun anaknya, aneh banget bro. Nenek-nenek kok masih bisa punya anak kecil? Sayang, kenalin tuh. Ada tante cantik. Hai cantik, sini kenalan sama tante. Anehnya, anak kecil ini malah ngumpet di belakang si nenek ketika dia ngelihat mukanya Ayu. Anak itu megangin bajunya si nenek kenceng banget sambil ngumpet di belakangnya. Pokoknya kayak orang ketakutan loh, kayak orang ngelihat setan. Kenapa sayang? Itu ada tante cantik loh. Dia nyeremin. Kok ngomongnya gitu sayang? Gak apa-apa kok bu, kalau gitu saya pergi dulu ya. Habis itu Ayu pergi dengan perasaan yang bisa dibilang bingung lah bro. Perasaan gue gak kenapa-napa kok. Itu anak ketakutan. Ayu masuk lagi tuh ke dalam mobil. Sedangkan keempat temennya itu waktu itu udah nungguin dia. Ayu masih gak habis pikir tuh sama kejadian tadi kan. Bengong aja dia. Yuk, gimana? Lu udah minta izin? Yuk. Iya kok, udah. Sebentar lagi kita sampai. Nggak jauh dari sini. Akhirnya Ayu sama yang lainnya pun ngelanjutin perjalanan. Waktu itu udah mulai masuk sore hari dan mereka semua gak bisa dibohongin bro. Emang udah pada capek. Nah ketika mereka masuk gang deket rumah neneknya Ayu. Sekarang udah kelihatan nih, banyak banget rumah warga. Dan ternyata rumah neneknya Ayu itu ada di ujung. Dan rumahnya ini sama sekali gak ada tetangganya. Jadi rumahnya tuh kayak terisolir gitu bro, kayak sendirian. Gede pelanin mobil tuh kan. Sambil ngelihat di depan rumah ini tuh ada satu pohon beringin gede. Hana yang penasaran nanya. Yuk, itu rumah nenek lu? Iya itu. Tapi kok ada pohon beringin besar ya di depan sana? Iya, itu pohon tua. Udah puluhan tahun dia hidup.
Itu pohon, selain udah tua banget, nggak tahu kenapa kayak ada semacam kain putih yang ngelilingin batangnya. Entah ya, gue sih pernah cari tahu soal ini. Katanya kalau pohon dililit sama kain itu, pohon ini sakral artinya. Hana, Rehan, sama Bayu yang baru pertama kali ngelihat pemandangan seperti itu. Heran. Sementara Ayu sama Gede ya, karena mereka orang Bali terbiasa lah ngelihat pemandangan kayak gitu. Singkat cerita, sampainya mereka di rumah yang dimaksud sama Ayu, rumah neneknya itu, wah ternyata rumahnya itu megah banget bro. Warnanya itu putih sama ada nuansa-nuansa gold gitu lah. Tapi sayangnya halaman rumah neneknya ini kayak nggak keurus bro. Rumput-rumputnya udah lebat, udah pada tinggi-tinggi. Di situ Gede parkirin lah mobilnya tuh tepat di depan rumahnya si neneknya Ayu. Habis itu turunlah nih mereka berlimaan sambil ngelihat situasi sekitar nih. Wah, Yu, rumah nenek lu gede juga ya? Iya, tapi sejak bokap gue meninggal, rumah ini udah gak pernah gue tempatin lagi. Tapi yuk, lo nggak takut ya? Di sini nggak ada tetangga di kiri kanannya. Terus di depan ada pohon beringin gede kayak gitu. Ya, gue sih udah biasa. Malah dulu sering banget tuh main di bawah pohon beringin itu. Ya udah, ayo masuk. Tapi mungkin kita bakal bersih-bersih dulu ya. Kelihatan banget banyak debunya. Kalian duluan, biar gue yang ambil koper kalian. Habis itu masuklah nih mereka semua ke dalam rumah itu. Kecuali Gede. Dia jalan tuh ke belakang mobil, mau buka bagasi, mau nurunin koper. Jalan nih si Gede ke bagasi. Ketika dilihat, set, ini ternyata kita bawa banyak banget barang gitu loh. Udah kayak mau pindahan 2 tahun aja nih. Awalnya kondisi itu aman-aman aja. Apa ya, nggak ada yang aneh-aneh lah. Layaknya di desa gitu ya, angin sepoi-sepoi berhembus, pohon-pohon pada goyang-goyang. Tapi ketika Gede lagi nurunin tuh koper satu persatu, Gede ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin dari pohon beringin barusan tuh. Yang gede itu. Di situ Gede udah mulai merinding nih bro. Dia usap-usap tuh lehernya kan, dalam hati dia bilang, kok gue merinding ya? Mungkin perasaan gue aja kali. Ini gara-gara angin kali. Gak lama dia turunin lagi tuh koper-koper kan. Nah di sini Gede ngedenger suaranya Hana tuh manggil-manggil. Made. Iya Han, biar gue aja yang bawa. Lu bantu Ayu aja sana. Made. Astaga Hana. Yaudah nih, lu bawa kopernya. Gede angkat koper, dia lihat tuh ke arah samping kanan mobilnya, ya kan, mau ngasih koper itu ke Hana. Tapi Gede ini kaget bro sama apa yang dia lihat. Tadi dia dengar suaranya Hana manggil-manggil. Tapi ketika dia lihat ke arah sumber suara itu, samping kanan mobil, itu nggak ada siapa-siapa. Dalam hati si Gede bilang dong, wih, ini siapa tadi yang manggil-manggil? Waktu itu Gede bingung bro, dia diem aja tuh kan. Siapa tuh manggil gue? Tapi ya udahlah. Abis itu Gede lanjut lagi tuh nurunin koper-kopernya. Dalam hati dia lagi-lagi bilang, mungkin karena gue ngantuk kali ya. Jadi halu gue. Turunin tuh koper kan sambil bengong. Tiba-tiba. Lu ya yang ngerjain gue tadi. Gue? Dek, gue aja baru datang. Gue kesini gara-gara lu lama banget. Emang lu kenapa sih? Tadi gue denger Hana manggil gue. Terus pas disamperin, gak ada orangnya. Lu inget gak pesan petuah zaman dulu soal kalau ada suara yang manggil tapi gak ada orangnya, lu jangan jawab mestinya. Iya, gue tahu yuk. Mungkin gue salah denger. Ya udah tuh, sisanya lu bawa. Nanggung lo kalau kerja dek, kumisan ntar jodoh lo. Yang ada cowok bukan cewek. Lah, kenapa gue tiba-tiba pegal gini ya? Wih, ternyata dalamnya megah. Bayu takjub bro, ngomong kayak gitu ketika ngeliat ke langit-langit rumah. Di situ dia langsung ngebuka barang-barang yang ditutupin sama kain putih. Sedangkan si Hana fokus ke satu lukisan besar tuh, yang ditutupin sama kain hitam. Nah anehnya di sebelah lukisan itu ada lilin yang masih nyala. Padahal kata Ayu, rumah ini tuh sebelumnya nggak ada sama sekali yang nempatin. Sampai sekarang ini. Nggak lama, Ayu sama Gede datang tuh. Sambil ngebawa koper-koper dan ditaruhlah koper-koper itu di ruang tamu. Yuk, ini rumah lu yakin 10 tahun gak ada yang ninggalin? Iya,
Orang kuncinya mama gue yang bawa. Tapi lo lihat nih, barang-barangnya masih kayak baru semua. Meski ada debu sedikit. Ya udah, kamar kalian ada di atas ya, sebelah kanan. Gue sama Hana bakal tidur di kamar nenek di sebelah kiri. Abis ngomong gitu, Ayu langsung nyamperin Hana yang dari tadi fokus aja tuh sama lukisan yang ditutupin sama kain hitam. Kayaknya dia ini tertarik banget sama lukisan ini. Ayu panggil-panggil lah si Hana kan. Woi Han. Tapi tetap si Hana tuh kayak yang, yuk, lukisan ini bisa dibuka gak sih? Nah di sini yang aneh, Ayu jawab kayak gini bro. Seinget gua, nggak pernah ada lukisan gede tuh di sini. Entar dulu, apa mungkin gue lupa? Hana masih aja tuh fokus sama lukisan itu sampai akhirnya dia tarik lah kain hitam yang nutupin lukisannya. Seret. Ketika kain yang nutup lukisan itu lepas, kempapang jelas apa yang ada di dalam lukisan itu. Ngelihat itu, Hana langsung mundur tuh beberapa langkah. Karena apa yang ada di dalam lukisan itu serem banget bro. Hana sampai bilang, yuk ini lukisan apa sih? Kok serem banget? Karena ngomong kayak gitu, teman-teman yang lain juga pada datang tuh karena penasaran. Kayak gimana sih seremnya lukisan ini? Yang gue tahu itu adalah lukisan celuluk. Sebut aja leak gundul. Di masyarakat asli gue itu diyakini sebagai makhluk yang nyeremin banget. Wih, keren juga ya. Ada makhluk kayak begini di bumi. Tapi dia ini mematikan. Dulu banyak sekali korban karena ada orang yang memelihara ini makhluk. Dan konon katanya sampai sekarang ilmu itu turun-temurun. Udah. Mending kita bersih-bersih yuk. Kalau boleh, lukisan ini ditutup kain aja ya. Soalnya gue takut lihat taringnya. Iya, lo tenang aja. Udah, kalian mulai aja bersih-bersih. Ntar gue nyusul. Karena waktu udah hampir maghrib, mereka langsung mutusin tuh buat bersih-bersih. Nah, sementara mereka ini pada sibuk sama aktivitasnya masing-masing, Ayu di situ masih aja berdiri bro, ngeliatin lukisan itu. Dia mikirnya ini lukisan kelihatan aneh dan kelihatan kayak hidup gitu loh. Jadi di lukisan itu ada satu makhluk, matanya menonjol, taringnya keluar. Pokoknya menurut Ayu lukisan ini serem banget. Kenapa gue ngerasa lukisan ini kelihatan aneh? Udahlah, gue tutup aja. Hah? Gak mungkin lukisan itu gerak kan? Singkat cerita, abis mereka bersihin bagian-bagian rumah, sekarang rumahnya udah agak mendingan lah, udah agak bersihan. Jadi udah enak nih buat ditinggalin. Habis dari situ, mereka berlima naik nih ke tangga, buat ke kamar masing-masing dengan Ayu yang ngelit nih di depan. Rasanya gue pengen banget cepet-cepet tidur nih. Capek banget gue. Alah, lu mah kalau nggak tidur paling main HP mulu, ngeluh terus lu. Nah, itu kamar kalian. Kalau kamar gue sama Hana ada di sebelah kiri kalian. Singkat cerita, akhirnya mereka masuk nih ke kamar masing-masing. Di situ Bayu ngebuka pintu kamar. Dia langsung ngelempar tas, abis itu langsung rebahan tuh di atas kasur. Nah, sedangkan Ayu sama Hana mutusin buat tidur di bekas kamar mendiang neneknya. Nah, kamar neneknya Ayu ini bisa dibilang kuno lah bro. Banyak barang antik di dalam situ. Mulai dari lilin merah, dupa, kembang yang nggak tahu nih dari mana. Cuma pertama kalinya Ayu masuk ke kamar itu, dirinya ngerasa sangat beda dengan ketika dia masuk ke kamar itu 10 tahun yang lalu. Yuk, kamar nenek lu kelihatan serem ya. Ini juga ada kaca antik. Lihat aja ukirannya. Aneh banget. Iya, nenek gue itu suka barang antik, jadi ya wajar aja. Tapi ada yang aneh sih. Kok ada kembang 7 rupa ya di sini? Lu ini nakutin gue aja. Biasanya kalau ada kembang berarti... Hush, jangan ngomong gitu. Ini kamar mandi kan yuk? Iya itu kamar mandinya. Hana yang udah capek, pengen mandi bro waktu itu. Nah, kondisi kamar mandi rumah itu kelihatan biasa aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh kayak di ruangan lain. Masuklah Hana ke kamar mandi kan, pengen cuci muka. Dia gulung ini kan, lengan bajunya tuh. Dia nyalain keran. Nah, di atas keran itu ada cermin bro. Dia cuci muka berikan 1, 2, dia lihat ke kaca. Terus, kok ada bayangan lain? Sontak dia nengok gini kan, cet. Itu nggak ada siapa-siapa. Tapi bayangannya tuh masih ada di kaca itu. Sosok ini bergerak bro. Ngedeketin, terus tangannya megang pundaknya Hana.
Ayu yang ngedenger teriakan temennya dari dalam kamar mandi, sontak langsung lari tuh ke arah sumber suara. Di situ Ayu langsung buka pintu kamar mandi dan ternyata Hana itu lagi ada di pojokan kamar mandi, bro. Muka udah begini ditutupin pakai tangan tuh, saking takutnya dia. Hana lu kenapa? Itu di cermin. Han, gak ada apa-apa. Coba lu buka mata. Enggak yuk. Abis kejadian itu, Hana masih aja ketakutan. Sampai-sampai dia ini gak bisa tidur, bro. Karena dia masih keinget sama apa yang dia lihat di cermin. Gak tahu itu apa. Han, mending lu bilang sama kita. Sebenarnya lu lihat apa tadi? Han, lu mending tidur deh. Biar gue tunggu lu sampai tidur. Kalian balik lagi aja ke kamar. Biar gue yang jagain Hana. Oke. Kita duluan ya, yuk. Ayo, bye. Lu ngapain masih di sini, Dek? Tapi lu nggak apa-apa kan? Gue tinggal sendiri. Gak usah so perhatian deh lo. Sana pergi. Setelah semua kerasa aman dan Hana juga udah mulai tenang, Ayu duduk tuh. Di depan ada satu cermin kuno sambil bengong mikirin sesuatu. Mikirin apa yang udah dia alamin sebelum pergi ke rumah ini. Jam setengah 12 malam. Ayu sama sekali belum tidur tuh. Dia cuma nungguin si Hana aja tuh, takut dia kenapa-napa. Dan Ayu dari tadi sama sekali belum ngabarin mamahnya. Soalnya dia ini gak mau ada larangan buat liburan ke tempat itu. Dan gak mau ada gangguan. Tapi pada akhirnya, ya udahlah. Ayu mikir kayaknya gue harus kabarin mama deh. Ya udah. Dia ambil HP dan ketika dia mau ngabarin mamahnya tuh si Tante Laras, tiba-tiba itu kayak ada sosok bayangan hitam cepet banget lewat di belakangnya Ayu. Sontak Ayu nengok gitu kan. Ya tapi kayak biasa nggak ada apa-apa. Di sini Ayu masih ini apa cuma perasaan gua aja kayak begini. Dari situ Ayu balik nih ke posisi awal dia. Mau ngabarin mamahnya kalau dia udah sampai nih di rumah neneknya. Sialnya ketika dia mau ngabarin nih baru mau ngirim pesan, makhluk itu muncul di belakang dia. Makhluk berwarna hitam, tinggi, gede, jalan ke arah si Ayu malam itu. Ayu yang ngerasa ada sosok di belakang dia, langsung berdiri bro sambil ngeliat ke belakang. Tapi lagi-lagi kayak tadi, ketika dilihat begitu nggak ada sosoknya. Sontak Ayu lihat tuh ke sekeliling ruangan kan. Nyari ada sesuatu yang aneh atau enggak nih. Tapi nggak ada, nggak lama. Tiba-tiba dari lantai bawah, itu kedengeran suara aneh, nggak tahu apa. Ayu yang ngedenger itu penasaran. Dia turun nih ke bawah nih pelan-pelan. Lalu pak, dia bawa tuh segumpal garam sama bawang merah. Pelan-pelan Ayu keluar tuh dari dalam kamar. Dia buka pintu, sret. Weh, di luar tuh udah gelap. Ternyata lampu di luar tuh udah pada dimatiin. Nyisain satu penerangan, yaitu dari lilin yang ada di dekat lukisan leak itu. Ayu jalan tuh kan nurunin tangga. Sambil, wah bulu udah berdiri semua tuh bro. Gak lama, Ayu nih ngerasa kayak ada yang manggil. Sontak Ayu teriak. Siapa itu? Tapi nggak ada jawaban. Singkat cerita, sampai lantai bawah, Ayu, wah udah sama sekali nggak bisa ngeliat apa-apa tuh bro. Di ruangan bawah, kecuali lukisan leak itu. Yang di sampingnya ada lilin. Mau nggak mau, Ayu jadi fokus ke situ dong. Karena itu satu-satunya hal yang bisa dia lihat. Nah, ketika dia ngeliat ke arah lukisan itu bro, nggak tahu seliwer mata atau gimana kok lukisannya itu kayak gerak-gerak. Secara jendela itu udah pada ditutup semua. Nggak mungkin angin niup lilin terus membuat lukisan itu seolah-olah gerak. Enggak. Karena penasaran, Ayu deketin lukisan itu, dia mau tarik lagi nih kain hitam. Jadi tadi pas udah dibuka, itu kainnya dipakai buat nutup lagi lukisan itu. Nah sekarang Ayu mau buka lagi nih kainnya. Baru mau dia tarik nih. Itu kainnya udah seret. Lepas sendiri, ngebuat Ayu kaget. Sambil ngejauhin lukisan itu. Habis itu dia balik badan nih kan. Mau jalan. Nggak tahu kenapa kakinya dia ini kayak nggak bisa digerakin. Dan karena udah saking takutnya, garam sama bawang yang dia pegang itu lepas gitu aja. Ini kenapa kaki gua nggak bisa gerak? Dia coba gerak-gerakin kakinya itu. Nggak lama, jendela yang dari tadi udah ketutup rapet, tiba-tiba kebuka. Brak! Sebenarnya ada apa ini? Siapa itu? Dan di situ Ayu udah bingung banget sama apa yang terjadi. Pas ngedenger suara orang ketawa, tiba-tiba muncul tuh asap hitam dari balik lukisan. Asap itu kayak ngegumpel, terus ngebentuk kayak manusia. Di situ Ayu nggak bisa kemana-mana bro. Kakinya nggak tahu kenapa nggak bisa digerakin. Dia dipaksa buat ngelihat pemandangan itu. Selang beberapa detik kemudian, ada suara.
Waktunya telah tiba. Sekarang barulah Ayu ngeliat jelas. Di depan dia itu udah ada sosok kayak manusia. Tinggi, kukunya panjang, rambutnya panjang, dan tangannya itu, wah, udah banyak banget darah. Dan dari mulutnya itu keluar taring. Siapa kamu? Siapa kamu? Pergi kamu! Pergi! Waktunya telah tiba. Itulah tadi part 1 dari Petaka Ilmu Pangaleakan. Jadi pertanyaan sekarang adalah, sebenarnya ada apa sih di rumah itu dan apa hubungannya sama lukisan bergambar leak itu? Dan bagaimana nasib Ayu, bro? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Joe, sampai ketemu di part selanjutnya. Psh.